Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita terus ditopang oleh Tuhan dan dipelihara dengan keajaiban yang luar biasa. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk seluruh hidup kami, bersyukur atas pertolongan-Mu, bersyukur atas hari-hari yang telah kami lewati, dan berkat-berkat-Mu yang ajaib untuk memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami mohon kiranya Engkau menolong kami oleh Roh-Mu, supaya Roh-Mu memberikan kekuatan untuk hati kami menerima akan firman-Mu, merenungkannya dan memahaminya, dan sehingga itu boleh terwujud di dalam perilaku kami, di dalam iman kami untuk mengasihi dan mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, basuhlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Judul renungan ini adalah berkat Tuhan atas pengampunan yang kita terima. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ini, kita melihat ekspresi dari Daud yang menulis Mazmur ini adalah ekspresi sukacita. Dan kenapa ia bersukacita? Karena pengampunan yang ia terima, yang ia peroleh dari Tuhan, itulah berkat yang ia terima. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud bersukacita karena apa? Karena Allah menerima pengakuan dosanya dan pertobatan umatnya. Jadi Allah mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Ya, mengampuni adalah bagian dari sifat diri Allah yang penuh kasih.
Allah sendiri telah menyatakan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 34 ayat 7. Demikian juga kepada Daud, dan ia menunjukkan kepada dunia akan kasihnya itu, kasih yang dia tunjukkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengampunan Allah digambarkan melalui perkataan diampuni pelanggarannya, ya, ditutupi dosanya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini Paulus mengutipnya nanti di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8, yaitu menunjukkan bahwa pengalaman pengampunan itu sangat menggembirakan, dan ini dapat diperoleh melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengampunan dosa itu hanya dapat kita peroleh melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ini adalah orang berdosa, ya, orang yang berdosa. Masa lampau kita itu penuh dengan dosa. Dan kita mungkin seperti Daud ketika menulis bahwa kita melihat bahwa tangan Allah itu menekan kita dengan sangat berat sepanjang hari, ya, siang dan malam, dan bawah sumsum menjadi kering seperti oleh teriknya matahari di musim panas. Ya, itu menggambarkan betapa tekanan, betapa hati tidak menjadi nyaman ketika kita, ya, dosa kita belum diampuni. Namun di sini kita melihat Daud mengajari kita tentang perlunya pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan, ya, jujur dan sungguh-sungguh, dan tidak menyembunyikan diri, mengakui keberadaan kita. Daud melakukan hal itu dengan kesungguhan, dengan kejujuran. Jadi ketika Daud datang mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, maka setelah selesai ia berdoa, ia merasa kelegaan. Ia merasakan kelegaan di dalam batinnya. Saudara, berdiam diri terhadap dosa tidak mendatangkan berkat pengampunan dari Allah, tetapi sebaliknya, pengakuan dosa kepada Allah membawa pemulihan. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-32 ayat 5, dan kita melihat juga di dalam 1 Yohanes pasalnya yang 1 ayat 9. Jadi belas kasih dan bantuan dari Tuhan Allah kita adalah suatu hal yang pasti. Ya, marilah sebagai orang-orang yang menyadari diri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Marilah kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita merasakan kelegaan, dan agar kita mendapatkan sukacita, kebahagiaan karena kita diampuni. Ya, kita datang dengan segala kerendahan hati, mengakui dosa kita, memohon pengampunan, ya, dengan iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diampuni oleh Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini, yang menyatakan kepada kami berkat atas pengakuan dosa yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, yaitu Engkau mengampuni kami, tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Tuhan, kami mohon, tolonglah kami orang yang lemah ini. Ampunilah kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati menanggung segala hukuman dosa kami di atas kayu salib. Dengan iman kepadanya kami pasrahkan seluruh hidup kami. Satu-satunya jalan pengampunan bagi kami orang yang berdosa ini. Mohon Tuhan menolong kami. Ampunilah kami dan basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.